Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Nugroho Tegar Ramadan, NPM C1B081144, merupakan mahasiswa pertukaran pelajar MBKM dari Universitas Bengkulu. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah studi kelayakan bisnis. Sebelumnya, saya sudah melakukan presentasi kelompok. Anggota kelompok saya, yaitu saya sendiri, Nugroho Tegar Ramadan, M. Ilham Catur Ananda, dan Agus Deprian. Kami merupakan kelompok 2 yang membahas materi tentang aspek pemasaran. Saya akan membawa materi tentang aspek manajemen dan SDM. Selamat menyaksikan. Di sini ada 4 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu manajemen dalam operasi, dan yang selanjutnya ada manajemen SDM. Yang ketiga ada manajemen pemasaran, dan yang terakhir ada manajemen keuangan. Poin yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu manajemen dalam operasi. Dalam kalimat manajemen mempunyai arti yang berasal dari kata to manage, yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen itu sendiri. Dengan demikian, manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen operasi merupakan serangkaian proses dalam menciptakan barang, jasa, atau kegiatan yang mengubah bentuk dengan menciptakan atau menambah manfaat suatu barang atau jasa yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, serta berusaha untuk menyeimbangkan biaya dengan pendapatan untuk mencapai laba operasi yang lebih tinggi. Selain pengertian manajemen operasi, ada beberapa fungsi yang terdapat dalam manajemen operasi. Saya akan menjelaskan beberapa fungsi-fungsi yang terkait dengan manajemen operasi. Yang pertama itu ada fungsi keuangan. Keuangan ini merupakan komponen penting dalam manajemen operasi. Sangat penting untuk memastikan bahwa semua keuangan telah dimanfaatkan semaksimal mungkin dan dilaksanakan dengan benar untuk memastikan terciptanya penciptaan barang dan jasa yang optimal. Selanjutnya, ada fungsi dari strategi. Ketika menggunakan strategi dalam manajemen operasi, mengacu pada taktik perencanaan yang dapat membantu melalui sumber daya yang optimal dan pengembangan keunggulan yang kompetitif atas bisnis lain. Selanjutnya ada operasi. Fungsi manajemen operasi ini berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan kontrol keseluruhan dari semua kegiatan dalam organisasi. Dalam fungsi utama manajemen operasi, dan secara efektif akan membantu dalam mengubah bahan baku dan upaya manusia menjadi barang dan layanan yang tahan lama, yang dapat dimanfaatkan oleh konsumen. Selanjutnya ada desain produk. Dengan tersedianya teknologi baru, penjualan suatu produk menjadi jauh lebih sederhana. Salah satu tugas utama manajemen operasi adalah untuk memastikan bahwa suatu produk dirancang dengan baik dan memenuhi tren pasar dan kebutuhan konsumen. Selanjutnya itu ada fungsi manajemen rantai pasok. Manajemen rantai pasok melibatkan pengelola proses produksi dari bahan baku ke produk jadi. Ia mengontrol segala sesuatu mulai dari produksi, pengiriman distribusi, dan pengiriman produk. Selanjutnya ada pengelolaan kualitas. Manajemen mutu memainkan peran penting untuk menjadi suatu produk. Manajemen operasi mengelola tugas manajemen mutu untuk tim dan kemudian mengawasi tugas mereka. Manajemen mengidentifikasi cacat proyek dan memperbaiki mereka untuk memastikan kualitas. Untuk ini, sistem tertentu digunakan mengukur dan menjaga kualitas produk. Perkiraan permintaan berfokus pada kebutuhan pelanggan adalah salah satu fungsi utama manajemen operasi. Manajemen yang baik memastikan bahwa pelanggan mendapatkan nilai yang terbaik, artinya menerima apapun yang mereka inginkan dengan secara cepat dan tepat waktu. Bagaimana penerapan pada manajemen operasi ini? Cara
penerapan manajemen operasi yaitu dengan menentukan tujuan dari subsistem operasi dari organisasi serta mengembangkan program, kebijakan, dan prosedur yang dibutuhkan dalam manajemen operasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tahap penerapan pada manajemen operasi mencakup pada penentuan peranan dan fokus dari manajemen tersebut. Contoh kegiatan dari manajemen operasi yaitu dari sektor barang dan jasa, yaitu diantaranya dari produk barang, yaitu ada manufaktur, pertanian, perkebunan, perikanan, dan berbagai pabrik pembuatan produk barang, pertambangan, industri berat maupun ringan, konstruksi, otomotif, perumahan. Dan selanjutnya ada dari contoh produk jasa. Jasa profesional, pendidikan, hukum, kesehatan, perdagangan, layanan masyarakat, transportasi, perbankan, asuransi, hiburan, administrasi, dan jasa perbaikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin tentang manajemen SDM. Manajemen SDM merupakan pengembangan sumber daya manusia yang berfungsi melakukan perencanaan sumber daya manusia, penerapannya, perekrutannya, pelatihan, pengembangan karir karyawan dan pegawai serta melakukan inisiatif terhadap pengembangan organisasional sebuah organisasi atau perusahaan. Fungsi dari manajemen sumber daya manusia memiliki fungsi yaitu yang pertama mengatur dan mengelola pekerja. Fungsi ini memiliki 3 langkah penting yaitu perencanaan, penarikan, dan seleksi. Ketiga tahap ini dilakukan agar mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas sehingga dapat bekerja maksimal sesuai dengan job desk-nya. Selanjutnya yang kedua ada penilaian. Divisi SDM bertanggung jawab terhadap rangkaian pembinaan pengawasan, sehingga evaluasi terhadap calon ataupun karyawan yang telah dipilih. Evaluasi dilakukan dengan mengacu pada standar kinerja yang telah disusun sebelum oleh divisi SDM. Yang ketiga, penggantian atau kepuasan. Manajemen SDM juga memiliki fungsi memberikan penghargaan atau memberikan balas jasa secara langsung atau tidak langsung yang berbentuk uang maupun barang terhadap karyawan sebagai bentuk imbal jasa dari perusahaan. Memberikan penghargaan yang baik adil akan mempengaruhi iklim kerja dalam sebuah perusahaan. Yang poin keempat ada pelatihan dan penasihat. Pelatihan atau training ini merupakan suatu proses pembelajaran untuk memperoleh suatu keahlian, peraturan, dan konsep ataupun sikap untuk meningkatkan kinerja para karyawan. Bahkan pelatihan ini sendiri sudah diatur pada Undang-Undang tahun 2003. Selanjutnya ada membuat relasi. Manajemen juga memiliki tugas untuk membangun hubungan pihak luar terkait dengan SDM, pihak serikat pekerja atau sejenisnya dengan bertujuan agar iklim kerja menjadi kondusif karena dapat menyelesaikan permasalahan dengan baik tanpa perlu melakukan tindakan yang berlebihan. Selanjutnya, mengatasi permasalahan. Divisi SDM memiliki tanggung jawab untuk mengatasi permasalahan yang sering timbul pada karyawan, merupakan analisis pada setiap permasalahan dan mencari solusi terbaik untuk menyelesaikannya. Dan yang terakhir, yang ketujuh, menangani kesehatan dan keselamatan pekerja. Ini sangat penting. Manajemen SDM bertugas untuk menciptakan kondisi aman dan sehat guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan beresiko seperti kecelakaan yang dialami pekerja. Keselamatan kerja dan kesehatan semua karyawan menjadi tanggung jawab pada divisi ini. Tujuan dari MSDM itu yang pertama itu ada tujuan sosial, tujuan organisasional, tujuan fungsional, dan tujuan individu atau tujuan pribadi. Contoh dari sumber daya manusia tersebut adalah contohnya itu adalah mahasiswa yang sudah mempunyai keahlian setelah lulus dan siap bekerja. Seseorang karyawan yang mempunyai skill atau pengalaman dalam bekerja, seseorang yang mempunyai keahlian dan skill pada bidang tertentu,
para tenaga ahli atau teknisi dan sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran atau sering disebut dengan marketing management merupakan salah satu jenis manajemen yang dibutuhkan untuk semua bisnis. Marketing manajemen ini menyangkut produk dan jasa agar lebih dikenal konsumen. Oleh sebab itu, pihak perusahaan harus mengerti lengkap terkait manajemen marketing ini. Fungsi manajemen pemasaran diantaranya adanya aktivitas menganalisis, yaitu analisis yang dilakukan untuk mengetahui pasar dan lingkungan pemasarannya, sehingga dalam menerapkan manajemen pemasaran tersebut, peluang untuk merebut pasar dan seberapa besar ancaman yang akan dimiliki. Tugas pokok manajemen pemasaran yaitu antara lain mengembangkan konsep yang ditujukan untuk memuaskan dan melayani konsumen yang belum terpenuhi, mempelajari kebutuhan dan keinginan konsumen, membuat rancangan produk, mengadakan pengujian terhadap berlakunya konsep produk tersebut. Contoh manajemen pemasaran, misalnya menawarkan produk atau jasa melalui jejaring online, memberikan diskon, paket desain, dan lain sebagainya. Selanjutnya, Anda lakukan semua rancangan tersebut secara sistematis dan diawasi apakah strategi tersebut dapat menarik perhatian pelanggan atau tidak. Selanjutnya yang terakhir saya akan menjelaskan tentang manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, dan pengendalian pencarian dan penyimpanan dana yang memiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan. Tujuan adanya manajemen keuangan yaitu memaksimalkan keuntungan. Perencanaan keuangan yang tepat dapat mampu memaksimalkan keuntungan didapat dalam waktu jangka yang panjang, meningkatkan efisiensi. Dengan penganggaran dana yang tepat pada semua aspek, maka efisiensi dana perusahaan akan terus meningkat. Dan yang terakhir, mengoptimalkan kekayaan perusahaan. Manajer keuangan juga harus mampu membaca pasar saham dengan memberikan berbagai laba semaksimal mungkin kepada pemegang saham tertentu. Tentu, hal tersebut akan meningkatkan perusahaan dan memberikan kepercayaan pemegang saham untuk terus berinvestasi di perusahaan. Ada tips dalam mengelola manajemen keuangan. Yang pertama itu membuat laporan keuangan. Laporan keuangan dibuat dengan tujuan memenuhi keluar masuknya uang dan dapat mengetahui untung atau ruginya usaha yang sedang berjalan. Buat catatan proyeksi arus kas. Dengan adanya catatan tersebut, perusahaan bisa mengetahui kapan harus mengeluarkan dana, serta kapan waktunya menerima dana. Catatan ini juga berfungsi untuk mencari upaya sebelum terjadinya kerugian pada keuangan perusahaan. Tips yang ketiga yaitu pisahkan antara rekening pribadi dan keuangan perusahaan. Banyak pelaku bisnis yang masih mencampurkan uang pribadi dan uang perusahaan. Uang pribadi dan perusahaan harus dipisah. Hal tersebut berguna untuk mengukur keadaan keuangan perusahaan dan menghindari penyalahgunaan keuangan perusahaan. Contoh manajemen keuangan tersebut yaitu beberapa di antaranya adalah pembuatan laporan laba rugi, laporan neraca harta, laporan hutang, laporan arus kas, laporan piutang dan utang, dan masih banyak lainnya. Sebab laporan-laporan tersebut merupakan bagian dari manajemen keuangan dalam perusahaan.